Pajak PK Instan tahun 2018. Aku adalah tentor TPA dan juga TBI di Bimbel Priority Stand. Kali ini kita akan bahas materi TBI atau Tes Bahasa Inggris SPMB PK Instan. Materi kali ini adalah preposition. Preposition merupakan bagian dari part of speech yang digunakan untuk menghubungkan kata benda, kata ganti, atau frasa dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Kata ganti biasanya terletak di depan kata benda atau kata ganti. Jenis-jenis preposition. Yang pertama yaitu preposition of time atau preposisi waktu. Preposition yang digunakan untuk kata waktu, di mana ada 3 macam, yaitu ada on, in, dan at. In digunakan pada bulan, tahun, dan juga waktu-waktu tertentu. Contohnya yaitu in the morning, in first week of December, in winter, dan lain-lain. Lalu on digunakan pada hari, tanggal, dan hari-hari tertentu, yaitu contohnya on Thursday, on Wednesday, on 12th January, dan juga on my birthday. Yang ketiga yaitu ada at. At digunakan untuk jam dan juga pada waktu-waktu tertentu yang jelas. Contohnya adalah at noon, at lunch time, at 12 o'clock, dan juga lain-lain. Yang kedua yaitu ada preposition of place, yaitu digunakan untuk menunjukkan tempat. Sama seperti preposition of time, di sini preposition of place ada 3 juga, yaitu on, in, dan at. In digunakan pada tempat yang berruangan. Contohnya yaitu in hall, in school, in building. Jadi di dalam sebuah hall atau aula, di dalam sebuah sekolah, di dalam sebuah bangunan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada on. Digunakan pada permukaan suatu tempat. Contohnya yaitu on the table. Jadi dia di atas meja. Yang ketiga yaitu ada at. At digunakan pada tempat-tempat tertentu, misalnya nama jalan, nama kota, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada preposition of direction, digunakan untuk menggambarkan arah. Biasanya menggunakan kata to, toward, through, into, dan lain-lain. Contohnya di sini yaitu she goes to library. Atau juga she ran away when she felt someone was coming toward her. Yang keempat yaitu preposition for agent. Digunakan untuk sebuah benda yang menjadi sebab atau pelaku dalam sebuah kalimat. Biasanya menggunakan kata by dan with. Contohnya di sini adalah this book is written by Ateng. Lalu yang kedua, the bottle is filled with water. Selanjutnya yang kelima yaitu preposition for device, instrument, or machine. Seperti judulnya, jenis kata ini digunakan pada alat atau sebuah mesin. Biasanya menggunakan kata by atau with. Contohnya, she comes by bus daily. Atau juga she opens the door with key. Yang selanjutnya ada prepositional phrases, yaitu gabungan dari kata kerja dan juga preposisi. Contohnya di sini adalah she is listening to music, atau juga we believe in God. Contoh soal yang pertama yaitu nobody will receive a check on Friday because the wrong cards were put into the computer blah 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 as hidden. Opsi yang pertama, yang A yaitu because, B at, C over, dan D by. Di sini kita lihat artinya tidak akan ada yang menerima cek di hari Jumat karena wrong cards ditempatkan di komputer. Yang paling tepat adalah melalui atau karena suatu accident. Maka yang kita pilih adalah opsi yang D, by.
Contoh soal yang kedua yaitu I keep blah 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 urging Ayase to practice the violin, but she doesn't heed my advice. Di sini setelah titik-titik adalah urging atau memburu-burui Ayase, dan sebelum titik-titik adalah keep. Jika kita lihat konteks kalimatnya, maka yang paling cocok adalah on, yaitu I keep on urging Ayase, yang artinya saya selalu atau tetap atau secara konsisten membuat Ayase terburu-buru. Sekian dulu pembahasan materi tes bahasa Inggris atau TBI SPM BPK Instan dari aku. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian dan bisa mempermudah kalian buat lolos SPM BPK Instan. Jangan lupa berdoa dan juga terus latihan. Sampai jumpa di kampus PK Instan.